Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kami bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami tahu Tuhan, bahwa senantiasa ada penyertaan-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Untuk itu malam hari ini sama-sama kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan yang kami terima setiap hari. Terima kasih untuk senantiasa pengharapan yang kami punya. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau nikmati kasih hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Biar mengalir kuasa Tuhan. Hadirat-Mu dimanapun kami berada malam hari ini. Biar kuasa kasih-Mu itu yang menjamah dan menangkap setiap hati kami. Berkati hati kami Tuhan. Dengan kesungguhan mencari wajah Tuhan. Haleluya. Oh kami bersyukur. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya bahwa Engkau yang pegang teguh setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pertolongan hidup kami datangnya daripada Engkau. Hanya Nama Yesus. Satu-satunya tempat kami berseru. Satu-satunya tempat kami berharap. Hanya Tuhan. Haleluya. Sama-sama mari malam hari. Engkau yang mengandalkan Tuhan. Katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari bersama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil. Dengan sungguh, dengan percaya kami katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala perkara hidup kami. Kami meletakkan seluruh kepercayaan kami Tuhan. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang hidup. Engkau besar, Engkau ajaib. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala. Mari bawa pujian ini dengan sungguh. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala pujian hormat kami bagi-Mu. Ini pernyataan setiap hati kami Tuhan. Dengan sungguh kami mau katakan. Kami hanya berharap penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Amin. Lagi bersama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya
mustahil bagi Dia. Kami hanya bersandar penuh, kami hanya percaya kepada satu pribadi yang kami sembah. Kami tahu Tuhan, bahwa bukan dengan kuat gagah kami sanggup melewati setiap hari-hari kami. Tuhan mampukan setiap kami. Pertolongan, kekuatan, pengharapan itu datangnya daripada Tuhan. Kami percaya bahwa senantiasa Tuhan, kami dikuatkan, kami disanggupkan melewati setiap hari-hari kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Penyertaan-Mu dan kesetiaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang tak sanggup melakukan segala perkara dalam hidup. Kami percaya penuh hanya Yesus. Sembah pujian hormat kami hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Dimuliakan Engkau, ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman, dengan hati yang percaya, kami mau naikkan pujian kami. Bersama-sama kami mau katakan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari bersama-sama nyatakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, amin, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Engkau pegang seluruh hidupku yang buka Tuhan. jalan bagiku. Amin. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan iman, dengan hati yang percaya kami nyatakan, Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami sampai hari ini. Tangan-Mu tidak pernah melepaskan hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sampai hari ini kami melihat tangan-Mu selalu bekerja Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Engkau satu-satunya kekuatan hidup kami. Lebih sungguh kami nyatakan, Yesus, Kau satu-satunya jawaban hidupku. Ini pernyataan setiap kami malam hari ini Tuhan. Sekali lagi bersama-sama dengan sungguh kami mau nyatakan, yang membelah
terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati bagi kami. Biarlah hari-hari ini kami terus mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di waktu-waktu yang tidak menentu ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita bertemu kembali di Mesbah Doa. Dan malam ini kita akan mendengarkan kesaksian sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie, nama saya Margaret Tayani. Saya jemaat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan bagi keluarga kami. Jadi cucu pertama saya lahir secara operasi sesar, dan sebenarnya dari HPL kurang 10 hari. Dari hari ketentuan melahirkan ya. Kurang 10 hari. Jadi cucu saya berat badannya kurang. Dan saat itu ada masalah dengan pernafasannya sehingga harus masuk ke ruang NICU. Sampai hari keempat kondisi stabil. Namun pada hari yang kelima, ya cucu saya sempat lupa nafas sampai 3 kali. Jadi terhenti napasnya sampai 3 kali. Saat itu kami sekeluarga sangat panik ya, dan saat itu juga saya nangis kepada Tuhan. Saya memohon pertolongan Tuhan supaya cucu saya bisa stabil lagi dan sehat lagi sehingga bisa segera keluar dari ruang NICU. Saya bernasar pada Tuhan jika cucu saya segera sehat dan akhirnya bisa pulang ke rumah, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Puji Tuhan, hari yang ke-6 kondisinya stabil dan terus mamanya juga sudah boleh menyusui ya. Dan puji Tuhan pada hari yang ke-7 dokter sudah memperbolehkan pulang. Saya percaya ini semua karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik bagi keluarga kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk setiap pelayanan ibu dan tim. Semoga ibu dan semua tim selalu diberi kesehatan sehingga bisa terus melayani kami. Inilah kesaksian kami Bu, maaf kalau kesaksian ini panjang ya. Biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya. Cucunya lahir ya, ada kelainan pada pernafasan karena kurang hari, ya bahkan sempat terhenti nafas 3 kali. Namun ibu berdoa berseru pada Tuhan, ya bernasar kalau cucunya sehat, dia akan bersaksi di Mesbah Doa. Puji Tuhan ya, kita percaya kita punya Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita dan seruan kita. Ya ketika kita mengetuk maka pintu dibukakan. Siapa yang mencari maka dia akan menemukan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Sekarang kita sudah masuk di Amsal 26. Amsal 26 ya, ayat yang pertama. Firman Tuhan di sana ya. Amsal 26 ayat pertama. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikianlah kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti salju di musim panas dan hujan ya pada waktu panen. Demikian kehormatan tidak layak bagi orang bebal. Masa salju turun di musim panas? Itu hal yang tidak mungkin. Ya juga hujan terus di waktu panen, yaitu adalah hal yang ya juga menjengkelkan.
Jadi seperti salju turun di musim panas tidak akan mungkin, demikianlah kata firman Tuhan, kehormatan tidak layak, tidak patut bagi orang bebal. Ketika orang itu hidup dalam dosa terus tidak mau bertobat, maka tidak mungkin dia akan menerima kehormatan dan kemuliaan. Orang-orang yang hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, kekudusan, yang mengejar perkenanan Tuhan, mereka lah yang akan mengalami kemuliaan dan kehormatan dalam hidupnya, sebab Tuhan yang menyertai. Ayat 2, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ya, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ya, jangan pernah takut ketika kita dikutuki orang. Asal tidak ada alasan maka kita nggak kena. Artinya apa saudara? Jika tidak ada dosa dalam hidup kita, maksudnya kita itu ya dosa itu ada pasti dalam pikiran, perkataan, dosa yang tidak disengaja. Tapi ya ketika orang itu terus hidup dalam dosa, ada banyak alasan untuk kutuk terjadi, maka ya tidak usah dikutuk pun dia akan terkutuk hidupnya, karena dosa itu membawa ya kutuk dalam hidup manusia. Sebaliknya kalau tanpa alasan maka kutuk itu tidak akan kena. Ayat 3, cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Ya, kuda itu kalau mau jalan lurus ya dipukul pakai cemeti. Kekang itu dipasang ya buat keledai agar jalannya lurus. Demikian pentung untuk punggung orang bebal. Pasti orang itu kalau tidak mau bertobat. Apa itu orang bebal? Orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau bertobat. Maka dia akan kena pukul. Ya, kena pukulan supaya lurus jalannya. Jadi lebih baik bertobat. Ayat 4, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Ya, jangan membalas orang bebal menurut kebodohannya, supaya kita nggak jadi sama dengan dia. Contoh saudara, kita ketemu orang di jalan ya. Ya itu perlu memang yang namanya yang waras itu ngalah ya. Jangan menjawab orang bebal ya menurut kebodohannya, supaya engkau tidak menjadi sama dengan dia. Yang waras ngalah aja, nggak usah diladeni orang-orang yang cari ribut, apalagi orang bebal. Nanti kita jadi sama-sama bodoh saudara ya. Lebih baik diam. Kalau saudara itu ya ada yang cari gara-gara iparmu, mertuamu, tetanggamu, temenmu ya, yang cari gara-gara ngata-ngatain kita, jangan dijawab, biarkan saja, karena nanti kita jadi sama dengan dia kebodohannya. Ayat 8, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak ya. Jadi jawab orang bebal itu menurut kebodohannya saja ya, supaya jangan ia menganggap dirinya itu bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantara orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Ya, pada zaman dulu itu mengirim pesan itu saudara belum ada telepon, belum ada surat menyurat, jadi pakai orang. Ya, padahal biasanya pesan itu kan sifatnya rahasia, seperti kita kirim surat. Dan dikatakan di sini kalau orang mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, itu sama dengan mematahkan kakinya sendiri. Artinya apa? Ya rahasianya pasti terbongkar, karena yang kau suruh itu orang bebal, orang berdosa. Makanya jangan berkawan, apalagi mempercayai orang bebal. Kalau kita tahu orang itu bebal, jangan berkawan dengan dia, tapi tandai saja orang itu saudara ya. Ayat 7 ya, amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh ya. Amsal di mulut orang bebal itu seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh, tidak ada guna. Kaki bagi orang yang lumpuh tidak ada gunanya, tidak ada tenaganya. Demikianlah amsal di mulut orang bebal, percuma. Ya, walaupun di mulutnya dia ngomongi yang baik, tapi kalau kelakuannya bebal ya sama dengan kaki bagi orang lumpuh. Ya, tidak ada gunanya apa-apa. Orang dia kan lumpuh, kakinya nggak bisa jalan. Demikianlah hikmat atau ya amsal di mulut orang bebal. Ayat 8, seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Ya, orang bebal nggak perlu diberi hormat saudara, karena itu seperti menaruh batu di umban. Ayat 9, amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang membusuk, ya, yang menusuk tangan pemabuk. Ya, amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk, ya. Jadi ya tidak ada gunanya, saudara.
Bicara sama orang mabuk ya percuma, tidak ada yang masuk juga di kepalanya. Demikianlah amsal di mulut orang bebal. Ayat 10, siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Siapa mempekerjakan orang bebal. Jadi ternyata Alkitab melarang kita ini mempekerjakan orang bebal. Orang yang hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat jangan dipekerjakan. Kenapa? Karena dia akan melukai setiap orang. Kalau ada orang yang memang sudah ya kita kasih kesempatan untuk berubah, untuk bertobat tapi tetap nggak mau, ya maaf, jangan dipekerjakan sebab dia akan melukai banyak orang. Ya memang benar saudara, hari-hari ini kita perlu mencari orang-orang yang mau bertobat. Yang penting itu, nggak peduli dosanya sebanyak apa, nggak peduli masa lalunya seperti apa, asal satu dia mau bertobat. Ya kalau nggak mau bertobat tuh namanya orang yang bebal. Jangan mempekerjakan orang bebal. Ya, karena itu akan seperti pemanah yang melukai banyak orang. Ya, jadi mari kita lebih berhikmat di hidup ini. Kalau hari ini kita mungkin menjadi orang bebal, bertobatlah. Supaya hidup kita ini tidak sial dan juga tidak menyialkan orang lain. Ya, sebaliknya saudara, marilah kita hidup menuruti firman Tuhan. Karena orang yang mau berubah akan dikasih oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, ajar kami menjadi orang yang setia, yang mau berubah, yang mau diajar oleh firman Tuhan. Biarlah nasihat-nasihat firman-Mu ada dalam mulut dan hati kami, dan kami mau bertobat, berubah, supaya hidup kami menyenangkan Tuhan. Kami tidak menjadi orang bebal, tapi orang yang menyenangkan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, dan biarlah hidup kami menjadi dampak bagi banyak orang, terutama memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang ingin sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, agar jalan-jalan hidup mereka diberkati Tuhan. Jagai hidup kami supaya kami tidak menjadi orang bebal yang tidak mau bertobat. Terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami tahu apapun masalah pergumulan kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terbaring sakit biar Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, beri kekuatan. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang dalam masalah keuangan, hutang piutang, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asal kami bertobat, Tuhan turut bekerja yang menjual aset dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Tuhan juga turut bekerja, mereka yang punya rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Biarlah Bapa setiap hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga, pernikahan kami, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, sehingga keluarga kami menjadi keluarga ilahi. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu juga Bapa, mereka yang ingin keluar dari dosa-dosa. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau turut bekerja untuk membebaskan kami dari segala ikatan dosa, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Bapa, dalam setiap pergumulan mereka Tuhan menjadi jawaban. Kami mengangkat tangan bagi bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah, orang-orang bertobat berbalik kepada Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja-Mu, biarlah menjadi terang di tengah bangsa ini. Pendeta-pendeta boleh sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Berkati pemerintah kami, mulai dari Pak Prabowo, Gibran, seluruh menteri-menteri yang ada, kabinet yang ada, hujan pertobatan atas mereka juga. Roh takut akan Tuhan atas mereka, supaya semua yang mereka putuskan lahir dari hikmat Tuhan semata. Tuhan berperkara dengan bangsa, kami bersihkan yang perlu dibersihkan Tuhan. Biar murnikan bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati para pejabat, terutama anak-anak Tuhan, biar mereka berdiri di dalam kebenaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah sehingga setiap bangsa-bangsa boleh bertekuk lutut, percaya dan menyembah Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Persiapkan hidup kami menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami semua layak dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan
akan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.